Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kali ini aku pengen menjelaskan tentang kadar unsur hara kalium di tanah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Selvi Novtasari, dari kelas 1B dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dengan NIM 0201248815. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang kadar unsur hara kalium di tanah. Jadi yang pertama, itu ada pengertian dari tanah. Tanah adalah salah satu sistem bumi yang bersama dengan sistem bumi yang lain, yaitu air alami dan atmosfer, menjadi inti fungsi perubahan dan kemantapan ekosistem. Dan selanjutnya di sini ada bahan yang terkomposisi di tanah. Ada bahan tanah tersusun atas 4 komponen, yaitu bahan padat mineral, bahan padat organik, air, dan udara. Selanjutnya ada bahan padat mineral terdiri atas bibir batuan dan mineral primer. Ada lapukan batuan dan mineral, ada mineral sekunder. Selanjutnya ada bahan padat organik terdiri atas sisa perombakan jasad, terutama tumbuhan, zat humik, dan jasad hidup penghuni tanah. Air yang mengandung zat yang terlarut, maka disebut juga larutan tanah. Selanjutnya adalah reaksi tanah. Reaksi tanah adalah parameter tanah yang dikendalikan kuat oleh sifat-sifat elektrokimia koloid tanah. Istilah ini mengunjuk kemasan atau kebebasan tanah yang derajatnya ditentukan oleh kadar ion hidrogen dalam larutan tanah. Hukum aksi massa menyatakan bahwa hasil perkalian kadar H+ dengan kadar OH selalu tetap, yaitu H+ OH min sama dengan 10/14. Maka cukup mengetahui kadar salah satu biasanya H+ untuk hidrolisis garam karbonat. Selanjutnya ada pertukaran kation. Ca min tanah plus 2NH4+ dihasilkan dengan NH4 min tanah plus Ca2. Hara yang ditambahkan ke dalam tanah dalam bentuk pupuk akan ditahan oleh permukaan koloid dan untuk sementara waktu terhindar dari pencucian. Bila contoh tanah umumnya dengan berjalan sambil mengambil contoh tanah berupa irisan tipis sedalam sekitar 20 cm daerah perakaran dari suatu lahan yang kesuburan dan pengelolaannya relatif beragam, contoh tanah masing-masing sebanyak 100 gram. Tanah tersebut dikumpulkan dan dicampur homogen. Kemudian diambil contoh sebanyak 200 gram untuk keperluan analisis. Selanjutnya, penyebaran hara. Penyebaran hara dalam tanaman tidak merata, artinya kadar suatu unsur pada daun tidak sama dengan kadar unsur tersebut dalam tangkai daun atau pada kayu. Seperti pengambilan contoh tanah, pengambilan contoh tanam untuk analisis perlu mendapat perhatian. Kesukaran timbul bila banyak macam hara dan banyak macam tanam yang perlu dianalisis. Misalnya, analisis yang diperlukan N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn untuk tanaman kopi, jagung, kedelai, karet, dan sebagainya, sehingga memerlukan kecermatan dan kesabaran dalam mengambil contoh tanaman. Pada dasarnya, pemilihan contoh tanaman adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama, ada pertumbuhan organ tersebut telah cukup, yang dimana artinya berarti organ ini telah mencukupi yang sudah diterapkan. Yang kedua, tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua. Jadi tidak terlalu muda ini sangat berpengaruh dan terlalu tua juga berpengaruh. Jadi di tengah-tengah. Yang ketiga, ada sebaiknya sebelum fase generatif, yaitu kayak mendekati tanaman berbunga. Nah, jumlah hara tanaman yang hilang karena diserap dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan. Data ini memberikan gambaran hara hilang diangkut keluar dari lahan karena terbawa organ yang dipanen. Dalam kaitan ini, akar tanaman berperan sangat penting karena fungsi akar sebagai penyerap unsur hara tanaman dan translokasi unsur
dari akar ke batang, daun, ataupun ke buah. Oke, jadi selanjutnya ada unsur hara tanaman pada dasarnya berasal dari mineral tanah yang mengalami pelapukan dan bahan organik yang mengalami mineralisasi. Di samping itu, akar tanaman juga mempunyai fungsi mempercepat proses pelepasan unsur dari mineral tanah karena kemampuan akar mengeluarkan senyawa-senyawa yang melepaskan unsur dari mineral tanah. Oke, makin panjang dan banyak akar rambut, maka makin besar kemampuan tanaman untuk menyerap unsur atau mengubah unsur hara menjadi tersedia untuk tanaman. Ini dicetuskan oleh Affandi 2002. Nah, kita masuk ke kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation atau KTK tanah didefinisikan sebagai tanah untuk menjerap dan mempertukarkan kation KTK biasanya dinyatakan dalam milekuivalen per 100 gram. Akan tetapi, kadang-kadang bagian survei tanah Departemen Pertanian US menggunakan satuan milikuivalen per 100 gram lempung. Adalah merupakan hal yang umum dalam praktek penetapan KTK bahwa semua kation yang dapat dipertukarkan dianalisis. KTK kemudian dihitung sebagai KTK sama dengan kation dapat dipertukarkan per 100 gram tanah. Jadi ini tuh ada rumusnya ya teman-teman. Di sini misalnya nilai kuilinnya per berapa, setiap berapanya, jadi habis itu diakumulasikan dengan rumus yang tertera. Oke, selanjutnya Bolt et al. 1976 berpendapat bahwa suatu koreksi tertentu diperlukan terhadap prosedur di atas. Mereka menyatakan bahwa kation yang sesungguhnya terjerap tidak disertai oleh anion. Akan tetapi, kation bebas bisa jika terikut dan membawa serta anion lawan, sehingga anion-anion tersebut dapat teranalisis bersama-sama dengan kation yang dapat diperlukan oleh kation. Nah, ion-ion dari garam bebas tersebut harus dikurangkan untuk mendapatkan KTK yang sesungguhnya. Nilai KTK tanah bervariasi menurut tipe dan jumlah koloid yang ada dalam tanah berdasarkan dari Kim Ha Tan 1998. Kandungan unsur hara selanjutnya. Tanaman dalam pertumbuhannya membutuhkan 16 unsur hara esensial. Yang dimaksud dengan unsur hara esensial bila unsur hara tersebut kurang di dalam tanah dapat menghambat dan mengganggu pertumbuhan tanah baik vegetatif maupun generatif. Yang kedua, kekurangan hara tersebut tidak dapat diganti oleh unsur lain dan unsur hara tersebut harus secara langsung terlibat dalam gizi makanan tanaman. Nah, di sini berarti unsur hara tersebut itu tuh harus terlibat dalam gizi makanan ya. Jadi kalau misalnya tidak terlibat dalam gizi makanan, maka kemungkinan itu tidak bisa. Tapi di sini terteranya dalam gizi makanan. Dan di sini juga ternyata kalau unsur hara kurang di dalam tanah, itu tuh bisa menjadi penghambat, mengganggu pertumbuhan tanaman ternyata. Mungkin kayak tanamannya tidak tumbuh dengan baik, ataupun tidak ada perkembangan dari misalnya dari kecil ataupun dari besar. Oke, selanjutnya ada unsur hara tersebut dapat dibedakan menjadi hara makro dan hara mikro. Nah, sebenarnya ini tuh unsur hara itu tidak jauh-jauh namanya makro dan mikro. Nah, hara makro, kalau kalian nggak tahu hara makro itu tuh unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak
Nah, jadi sedangkan unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Kalau banyak dapat menjadi racun bagi tanaman. Nah, berarti di sini beda ya teman-teman. Unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kalau misalnya makro jumlahnya dalam kondisi yang banyak. Kalau misalnya mikro itu berarti dalam jumlah yang sedikit. Mungkin itu sih yang dapat bisa membedakannya. Nah, unsur hara makro itu dengan unsur hara yang C, H, 0, N, PK, Ca, Mg, dan S. Dan kalau misalnya unsur hara mikro terdiri dari Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl, dan Mo. Unsur-unsur hara tersebut ada yang berasal dari udara dan ada yang berasal dari tanah. Itu berdasarkan Effendi tahun 2006. Selanjutnya ada kalium. Kalium merupakan hara utama ketiga setelah N dan P. Kalium mempunyai valensi 1 dan diserap dalam bentuk ion K plus kalium tergolong unsur yang mobil dalam tanaman, baik dalam sel, dalam jaringan tanaman, maupun dalam xilem dan phloem. Kalium banyak terdapat dalam sitoplasma. Kalium berperan dalam tekanan osmos sel, dan kalium dalam sitoplasma dan kloroplas diperlukan untuk menetralkan larutan sehingga mempunyai pH 7-8. Pada lingkungan pH tersebut, terjadi proses reaksi yang optimum untuk hampir semua enzim yang ada dalam tanaman. Bila pH turun dari 7,7 menjadi 6,5, maka aktivitas nitrat reduktase hampir berhenti. Nah, jadi kalau misalnya pH-nya turun, itu tuh berdampak pada aktivitas nitrat dan reduktase. Jadi di sini bahwasanya harus stabil gitu ya. Soalnya di sini menetralkan larutan yang pH-nya itu 7-8. Selanjutnya, menurut Marchner 1986, kalium berperan terhadap lebih dari 50 enzim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya, bila penyerapan K tinggi menyebabkan penyerapan unsur Ca, Na, Mg turun, unsur yang mempunyai pengaruh saling berlawanan dan satu sama yang lainnya berusaha saling mengusir disebut antagonis. Oleh karena itu, perlu ketersediaan unsur berimbangan optimal. Oh, jadi di sini tuh kita diusahain dalam penyerapan unsur perlu ketersediaan unsur yang berimbang ya, supaya itu tuh hasilnya optimal. Selanjutnya ada fungsi kalium nih. Fungsi kalium adalah untuk mengembangkan sel dan pengaturan tekanan osmosis. Pengembangan sel disebabkan karena vakuola pengembangan 80% hingga 90% dari volume sel. Kebanyakan tanaman yang kekurangan kalium memperlihatkan gejala lemahnya batang tanaman sehingga tanaman mudah roboh. Berarti di sini tidak mudah roboh juga. Ternyata mudah rapuh, mudah bermacam-macam ya. Dan turgor tanaman berkurang sel menjadi lemah, daun tanaman menjadi kering, ujung daun berwarna coklat, dan adanya noda-noda berwarna coklat. Nekrosis, disebutnya nekrosis ya. Kalau kekurangan kalium berlangsung dan daun menjadi berlubang, kekurangan hara kalium menyebabkan produksi merosot. Walaupun sering tidak menampakkan gejala defisiensi, kejadian ini disebut lapar tersembunyi, hidden hunger. Kekurangan kalium menyebabkan kadar karbohidrat berkurang. Oke, jadi segitu dulu. Kita bisa simpulkan dari sini tuh banyak ini ya, tentang unsur hara di dalam tanah, mulai dari pengertian, reaksi tanah,
pertukaran kation, terus juga ada kapasitas tukar kation yang dimana-mana udah dijabarkan tadi, ada kandungan unsur hara, kalium, dan fungsi kaliumnya. Nah, jadi mungkin segitu dulu yang dapat saya tampilkan atau jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.